Hai, halo semuanya. Hai aku, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, malam ini kita misteri reading lagi. Seperti biasa, misteri reading itu adalah apa kata kartu yang nantinya berjatuhan ya. Baru kita bisa tarik kesimpulan mengarah kemana readingan kita malam ini. Seperti biasa, sebelum reading kita akan ritual candle terlebih dahulu untuk mengirim energi healing atau energi booster kepada kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Oke, aku mengucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku. Ya, buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Ya, buat kalian juga yang sudah suka memberikan gift atau thanks kepada aku, juga aku ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Sambil aku disclaimer, kita cek energi kamu dan dia ya. Readingan aku selalu terfokus pada kamu dan dia, siapapun dia itu ya. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok. Tapi jika tidak resonate, mohon bijak dalam menyikapi readingan aku ya. Kenapa ini kartunya? Gak sabaran. Jadi kalian harus bijak dalam menyikapinya. Jadi kalau kalian rasa udah gak nyaman di channel aku, langsung tinggalin. Jangan buang-buang kuota kalian sampai habis, tapi nanti akhirnya kalian ngedumel ya. Oke, yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Ya, konektor antara kamu sama dia di sini ada King of One, ada ketertarikan yang kuat satu sama lain, tapi ada silent treatment ya. Lagi banyak yang bertahan pada posisi masing-masing, nggak tahu siapa yang mau memulai duluan, tapi sebenarnya masih sama-sama memikirkan atau sama-sama terkoneksi nih. Kayak energi dia di sini ada Queen of One tuh, baru keluar King of One-nya, Queen of One-nya keluar. Ada energi menanti, menunggu, ada ketertarikan tapi menahan diri. Masih ada ketertarikan terhadap seseorang tapi kayak nggak berani maju, hanya bisa melihat dari kejauhan ya, atau merencanakan baru setakat atau sekedar angan-angan, rencana planning ya. Kemudian ada King of Swords tuh, baru bilang rencana. Agak sedikit overthinking kalau aku lihat energi dia saat ini, nggak tahu apapun yang dia pikirkan, tapi lebih kepada kayak tadi ada rencana atau ada sesuatu yang ingin dia lakukan, tapi kayak nggak tahu, belum memulainya sih kalau yang aku lihat ya. Cuman kalau aku lihat juga kalimat aku suka ngulang-ngulang, aku minta maaf ya sebelumnya ya. Yang penting kalian ngerti maksud aku. Jangan sampai aku cuman melakukan pengulangan pun dikomentarin. Emangnya nggak punya kata-kata lain? Kalau kamu butuh kata-kata indah, butuh kata-kata lain, silakan nontonnya tentang filsafat atau pujangga. Jangan nonton tarot, apalagi di rumah aku. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ini energinya saat ini tuh kayak mengejar kenyamanan, mengejar kedamaian atau ketenangan ya.
Di satu sisi ada yang dia lihat dari satu sosok atau satu orang ya, yang mungkin masih menjadi ketertarikan dia tadi, bahwa ada situasi kayak orang ini nih yang selalu biasanya membuat dia kangen atau membuat dia merasa nyaman atau damai selama ini. Nah, overthinkingnya dia, pemikiran yang sedang ingin dia lakukan. Ini kita nggak tahu, nanti lihat dari kartu tarot yang selanjutnya. Karena aku lihat di sini mungkin ya ada keinginan untuk datang, nyaman lagi, damai lagi, atau ya overthinking ini adalah mencoba untuk melepaskan dalam artian supaya menemukan kedamaiannya masing-masing, seperti itu. Karena di pikirannya masih ada dualitas yang maju mundur, aku lihat ya. Energi kalian di sini ada the hangman. Healing ya, ada energi healing dalam diri kalian. Ada energi di mana mungkin kalian ingin bertransformasi, tapi masih banyak pengamatan, masih celingak-celinguk ke kiri dan ke kanan tentang keyakinan hati. Kalaupun mau bertransformasi, mau ke arah mana nih, misalnya gitu. So, transformasi yang kalian lakukan mungkin masih sekedar kayak kepompong. Tujuannya nanti, warnanya nanti tunggu jadi kepupu dulu. Kok kepupu sih? Kupu-kupu. Ya, tunggu jadi kupu-kupu dulu baru kalian tahu, oh warnaku tuh ini, maka aku akan seperti apa gitu. Jadi masih agak sedikit ada kebingungan dalam transformasi yang ingin kalian lakukan. Jadi mungkin banyak di antara kalian lagi mempelajari banyak hal nih, misalnya ya tentang healing, tentang spiritual, atau tentang loa, tentang hal-hal lain, supaya kalian tahu tujuan kalian nanti transformasi itu mau ke arah mana itu. Kemudian ada strength, beberapa di antara kalian lagi mengumpulkan power, tenaga, bahkan kepercayaan diri untuk maju, untuk melakukan sesuatu yang ingin kalian lakukan. Apa ini? Ada emosi bergejolak juga sedikit dalam diri kalian. The Sun, banyak babak baru yang sedang kalian lakukan, planning, rencana, strategi sedang kalian lakukan. Even beberapa di antara kalian lagi merasakan satu titik kebahagiaan atau kehangatan, mungkin kehangatan bersama keluarga atau bersama seseorang atau kerabat kalian. Ada rencana planning, pingin join sama temen nih, yuk bikin ini yuk bikin itu yuk. Ya, kemudian ada the Chariot tuh kan, ada satu tindakan, ada satu aksi yang sedang ingin kalian lakukan, cuman nggak tahu nih aksi kalian mau kemana. Itu ya, udah banyak planning kalian sih, tapi masih agak bingung kalau aku lihat ya, masih agak menggantung energinya. Jadi aku nggak ngerti, aku tuh reading udah bertahun-tahun. Mau kata-kata seperti apa sih yang harus aku rubah kosakatanya? Ya, bahasa dalam dunia tarot atau percintaan sih jatuhnya gitu-gitu aja. Yang penting poinnya kalian paham endingnya, tujuannya dari readingan ini apa. Kalau harus aku mengolah kata dan lain-lain, ya aku harus kursus bahasa Indonesia dulu berarti. Ya enggak sih? Atau kalau enggak, kamu nontonnya ke tutorialnya orang-orang yang kelasnya di bahasa, jangan di tarot gitu. Yang kamu inginkan kan ada pendengaran yang manis-manis dari sebuah suku kata, ibaratnya kan seperti itu ya. Atau nontonnya yang pujangga atau yang filsafat. Aku jadi diri aku seperti ini. Aku nggak memaksakan kalian ada di sini. Jadi kalau memang kosakata aku atau kata-kataku kok gitu-gitu aja, nggak ada kata-kata lain apa, ya tinggalin aja channel aku, check out gitu. Gak usah repot-repot ya. Kalau belum tuntas sama diri sendiri, jangan membawa aura negatif ke orang lain atau ke komenan. Itu aja, tuntasin dulu diri sendiri ya. Oke, konektor antara kamu sama dia di sini ada house ya. House ini tentang kenyamanan atau rumah kedua ya. Kenyamanannya tapi bukan di rumah pertama nih, di rumah kedua. Artinya apakah ada hubungan third party atau hubungan yang mungkin kalian pernah satu rumah, ya punya rumah masing-masing tapi kalian punya rumah juga bersama ya. Atau ini ada perencanaan sampai ke arah yang namanya berumah tangga ya. Ada hubungan yang terang-terangan juga sih kalau aku lihat, walaupun misalnya udah sama-sama punya pasangan, tapi nggak segan-segan untuk menampilkan hubungan kalian di muka publik seperti itu ya.
Aku cabut ya, kartunya gede banget soalnya ai. Oke, kemudian di sini ada the star ya. Ini hubungan penuh dengan pembelajaran, pengharapan, doa, keyakinan, hope, wish ya. Jadi hubungan ini kayak kamu berharap bahwa ya suatu saat jadian deh gitu. Atau suatu saat itu ada titik terangnya, atau ada komitmen ya, atau ada harapan-harapan yang pernah kalian letakkan bersama. Dan hubungan ini juga banyak perbedaan di sini kalau aku lihat ibarat bumi dan langit. Jadi perbedaannya tuh yang bukan tanggung-tanggung ya. Bisa jadi kalau perbedaan usia jauh banget perbedaannya. Bisa jadi kalau perbedaan tentang strata juga berbeda jauh. Pokoknya semuanya serba jauh. Ada juga yang LDR berjarak jauh. Oke, kemudian di sini ada stop ya, stop, sorry. Ada burung bangau ya. Hubungannya sering on off kalau aku lihat ya. Ada juga di sini hubungannya kalian masih berdealing sama seseorang yang bisa jadi player, masih suka singgah sana, singgah sini. Jadi dia nggak punya sarang satu, sarangnya ada beberapa. Kalau dia merasa di sini satu sudah usang atau sudah tidak nyaman dengan yang hubungan ini, maka dia akan gampang sekali beralih ke hubungan baru atau hubungan lain ya. Tapi hubungan ini sebenarnya aku lihat koneksinya masih kuat, walaupun ibaratnya pindah-pindah energi, tapi masih ada pikiran yang tertuju pada hubungan kalian. Di sini ada fish, hubungan bebas, ya, hubungan yang tidak terarah, tidak terkendali, bahkan tidak terkontrol hubungannya, hubungan yang tidak terikat tadi. Oke, kemudian sini ada mountain ya, hubungan yang penuh dengan beban, berat. Ya, kalau mendaki gunung gimana sih rasanya, gitulah beratnya hubungan kalian, penuh dengan rintangan, penuh dengan hambatan, ya. Kalau ingin bersatu rasanya kayak harus menebas sesuatu secara frontal atau secara barbar baru bisa. Tapi kalau enggak, ya sudah, pasrah, ya. Bottom of the deck, energi kalian ada key, ya, ada hubungan yang dirahasiakan, ada hubungan yang disembunyikan. Ya, bahkan sampai hari ini juga ada beberapa yang hatinya masih terkunci sama dia. Aku minta izin, aku nggak tahu ya besok ini kayaknya klimaks banget, kepala aku mulai kayak mau meler banget gitu. Kemarin tuh kan masih setara biasa-biasa aja, hari ini agak ini. Kalau besok aku nggak reading berarti mungkin aku izin sakit ya. Tolong absenkan sama ketua kelas atau wali kelas. Kita lihat dari tarotnya ya. Oke, di sini ada Ten of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ada 2 Queen of Wands. Ini ada energi gerah dari seseorang ingin menyampaikan sesuatu sepertinya, tuh kan. Ada Knight of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian sini ada Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Oke, kemudian sini ada Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Selalu perdebatannya banyak banget, konfliknya banyak banget ya. Terus dalam bahasa tarot apa sih kalau konflik, apalagi coba perang gitu. Ya. Hubungannya nyaman, hubungannya damai, tentram, punya visi, punya misi, ya, banyak hal yang sudah kalian rencanakan, ya. Hanya saja tidak terrealisasi atau belum lah katakan. Menunggu, menanti tanpa kejelasan, di PHP-in, ya. Baik itu di PHP-in secara perasaan ataupun secara lainnya. Itu banyak yang hubungannya di sini juga mungkin masih terkoneksi dengan hubungan rumah tangga. Kalau bukan kamu sama dia yang pasangan lagi mediasi atau ketok palu,
ya. Bisa jadi mungkin kalian berdealing sama seseorang yang sudah memiliki pasangan, itu aja, gitu-gitu aja kok. Nggak mungkin kalian memiliki pasangan sama siapa lagi kata-katanya, ya. Kemudian di sini aku lihat penantian demi penantian, janji demi janji, sepertinya selalu aja ngulur, selalu aja mundur, nggak ada kejelasan tadi. So yang terjadi, kamu harus benar-benar sabar dalam menyikapi hubungan kalian, ya. Hidupnya di sini kalau aku lihat masih belum tentu arah seseorang ini. Karena ada pencapaian-pencapaian yang rasanya mungkin belum dia dapatkan. Target utama dalam diri dia adalah materi, blessing, berkah, pencapaian, center of point, pengakuan. Jadi kalaupun kalian berharap lebih dari dia, sekalipun dia bisa atau sekalipun dia single, tidak memiliki siapapun, kalian berperang sama apa yang menjadi cita-cita dia, apa yang menjadi keinginan dia. Sementara di satu sisi juga di sini hubungannya penuh dengan pilihan. Pilihan ini bisa mengarah atau mengacu kepada pilihan dia bahwa apakah dia akan stay lama sama kamu atau lebih berfokus pada karirnya, finansialnya, atau hubungannya yang lain. Atau memang masih berkompetisi atau seleksi, challenge, sehingga dia masih bingung. Kamukah yang benar-benar nyaman di hati dia atau yang lain? Itu, ya. Bingung sendiri kalau harus memilih siapa, ya. Di satu sisi sepertinya nggak ingin melepaskan kamu, tapi di satu sisi juga ada tanggung jawab di mana dia nggak bisa melepaskan apapun yang menjadi pihak ketiga di belakang sana. Tadi ya, orang bisa, kerjaan bisa. Jadi nggak semua third party itu tentang manusia atau satu sosok makhluk hidup. Bisa aja kerjaan, teman, keluarga, dan lain-lainnya. Atau kepada diri sendiri, itu ya. Kemudian di sini ya terlalu sering terjadi pertengkaran, perdebatan. Kamu ngomong A, dia ngomong B, ya. Kamu maunya ini, dia maunya itu. Jadi memang kalian ini sulit banget untuk menyatukan pendapat atau visi misi masa depan yang ingin kalian tuju sama-sama. Itu. Lagi-lagi di sini kalian banyak berdealing sama seseorang yang sorry to say atau maaf kata nih. Mungkin ucapan-ucapannya lumayan tajam, ya. Masih player juga kalau aku lihat. Terus juga dia ini adalah orang yang belum tuntas dengan situasi masa lalunya atau terhadap dirinya sendiri. Bisa jadi masa lalu itu lebih kepada kayak tadi ini aku lebih banyak melihat tentang pencapaian sih. Jadi mungkin masa lalunya katakanlah mungkin berasal dari keluarga broken home, atau masa lalunya bukan dari kalangan yang sukses atau kalangan berada, atau kalaupun sudah di kalangan berada tapi pengen lebih lagi. Jadi hasrat-hasrat duniawinya masih kuat sekali ini orang itu. Makanya kalau aku lihat selalu bentrok sama kalian, ya. Apalagi kalian berdealing sama seseorang yang narsis. Masih itulah mengejar validasi pujian, jadi kayak masih pengen jadi center of point. Seneng banget kalau dapat pujian gitu, ya. Oke, kemudian sini ada Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Bingung cara memenangkan hati kamu, bingung cara menyampaikan sesuatu, ya. Ibaratnya dia sudah ready sekalipun kendaraannya, tapi kayak ngerasa lagi dalam situasi tersesat. Itu dia. Kemudian di sini ada Five of Cups. Kemudian di sini ada Justice, Cancer, Scorpio, Pisces, Libra. Kemudian di sini ada Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Dan ada High Priestess, itu dia. Oke, energi kamu di sini ada King of Swords, overthinking. Kenapa kalian adu mekanik, sama-sama silent treatment, sama-sama overthinking. Kamu punya King of Swords, dia punya King of Swords. Kalau kamu nggak ngerasa di sini berarti kuat nih, double konfirmasi energi dia King of Swords. Overthinking terhadap keinginan-keinginan yang masih belum terpenuhi, ya. Kamu ngerasa bahwa kamu itu belum menang sepenuhnya. Kamu ingin memenangkan perperangan yang kamu lakukan, atau kamu ingin memenangkan hati dia, tapi rasanya ada yang janggal di dalam diri kamu atau di dalam pikiran kamu. Seperti itu.
Aku melihat gambarannya itu kayak nih orang lagi pengen mencoba memberikan satu pesan ya kepada kalian. Apakah ini pesan bahwa aku ingin balikan lagi, aku ingin baikan lagi, atau apapun pesan yang ingin dia sampaikan melalui baik itu kode, baik itu melalui teman, ataupun melalui cara yang nantinya akan dia lakukan dengan sendiri. Misalnya ya langsung to the point chatting kalian ya, atau menghubungin kalian. Cuman di sini pesannya lebih mengarah kemana, kayak ada kehampaan dalam diri dia, ada kekosongan dalam diri dia, yang mana mungkin ada yang belum tuntas tadi, ada lamunan-lamunan di dalam diri dia bahwa selama ini mungkin ya ada yang harus dijelaskan, ada yang harus dituntaskan antara kamu sama dia, seolah dia sudah memutuskan hal tersebut dari situasi di mana kemarin dia melakukan satu pertimbangan, satu pemikiran dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Ini kalau dipikirkan terus, ini kalau dibiarin terus, buat dia sangat mengganjel, membuat dia kayak nggak tenang. Ini masalah waktu aja atau masalah kesiapan diri, bahwa cepat atau lambat memang ada yang ingin dia sampaikan kepada diri kamu, baik itu secara langsung ataupun secara online misalnya. Itu ya, karena di sini yang aku lihat energinya lumayan positif dalam diri dia. Kenapa? Karena sudah ada kesadaran ya, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, atau lebih kepada kayak mungkin sudah ada pembelajaran hidup yang dia hadapin. Itu sih ya lagi-lagi gitu deh. Pembelajaran hidup selalu terbaca ya. Cuman saat ini sih kalau yang aku lihat, pesan apapun yang ingin dia sampaikan ya, kayak ini hanya masalah nunggu waktu yang tepat sambil dia mempersiapkan diri. Apa nih yang harus aku siapkan pesan-pesannya supaya jangan salah langkah, salah ucap, atau salah dalam bertindak itu ya. Oke, kita lihat ya, pesan apa sih yang sebenarnya ingin dia sampaikan ke kamu. Jadi judulnya adalah apa ya? Dia ingin menyampaikan pesan nih ke kamu ya. Seseorang ingin menyampaikan pesan ke kamu. Diulang lagi. Ya gitulah. Ada Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada The Chariot. Kadang juga dalam reading beda-beda ya setiap tarot reader. Ada tarot reader yang mereadingkan bahwa ciri-cirinya, oh iya dulu dia pernah nyakitin kamu, atau oh dia pernah hadir dalam hidup. Ada juga yang mungkin menceritakan dalam bentuk cerita seperti aku. Ada juga yang dalam kode-kode ya, beda-beda lah seperti itu. Jadi nggak bisa dipukul rata. Semua tarot reader punya instingnya, punya intuisinya masing-masing. Oke, di sini ada Four of Pentacles, Five of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada King of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn, ya. Oke, yang aku lihat sih pesan yang ingin dia sampaikan ke kamu, kehampaan, stagnasi, stagnan. Ya, atau tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apapun ketika tidak bersama kamu, atau sesuatu yang biasanya dia lakukan sekarang nggak bisa dia lakukan lagi ya. Jadi kayak memang ada keinginan untuk entah ini silaturahmi, atau ingin sekedar say hello, minta maaf, atau apapun juga di sini, supaya kayak dia merasakan adanya ketenangan. Mungkin beberapa di antara mereka ketika justru tidak bersama kamu ya, entah dia nyakitin kamunya seperti apa, kayak ada situasi dia merasakan ketidakstabilan. Ada dualitas di sini kalau aku lihat, ketidakstabilan, mungkin kehampaan atau kekosongan dalam diri dia. Akhirnya kayak pikirannya tertuju lagi sama kamu, akhirnya mulai kesepian tadi tuh membuat dia kayak apa ya? Kayak kok hidup aku gini-gini aja ya, kok jenuh ya. Ternyata mungkin berantem itu asik, ternyata mungkin beribut itu asik, bunga-bunga cinta. Kemarin kenapa menanggapinya dengan serius banget gitu ya, kurang bercanda, mainnya kurang jauh nih orang ya. Tapi dualitas yang kedua ya, ada juga yang stuck di sini dalam situasi kayak finansial, banyak hal yang ingin dia dapatkan, ingin dia kejar kembali, tapi sepertinya mungkin kehilangan support. Bisa jadi mungkin kamu adalah orang yang menjadi support system selama ini kepada dia. Ketika kalian sudah tidak bersama, jomplang
oleng atau keuangannya jadi tidak stabil. Akhirnya dia mulai kerepotan. Syukur-syukur kalau dia mau menyampaikan pesan ke kamu jika ini adalah hutang piutang yang belum tuntas, dia pengen bayar hutang, bisa jadi. Mungkin dia sudah di posisi King of Pentacle. Siapa tahu dia sudah jadi orang yang mungkin sekarang udah kaya, mungkin sekarang udah punya duit atau sudah punya jabatan, waktunya bayar hutang. Ya, aminin, syukur kalau seperti itu. Tapi kalau sampai dia datang lagi menyampaikan pesan bahwa aku tak bisa hidup tanpa kamu, karena tanpa kamu aku jadi susah, aku jadi berabe, jadi repot, ya pikir-pikir ulang, itu aja. Ya, lebih kepada pesan yang ingin dia sampaikan adalah dia hampa tanpa kamu, dia sepi tanpa kamu, itu aja yang aku lihat. Ya. Kita lihat alasannya kenapa dia pengen menyampaikan pesan tersebut ke kamu. Ada Knight of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada The Empress. Kenapa dia ingin menyampaikan pesannya kepada kamu bahwa dia mulai merasa sepi, merasa hampa? Ya karena dia tahu kamu tempat nyaman buat dia. Perbedaan usia, banyak single mother di sini. Dia lagi cari cara nih, ya lagi mikir tuh, keluar kartu mikir, lagi banyak merenung. Ya, jadi gimana nih caranya untuk bisa terkoneksi sama kamu atau menyampaikan pesan itu sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya seperti apa? Ini ada di dalam strategi atau rencana planning dalam pikiran dia. Alasannya kenapa sih ingin menyampaikan pesan ke kamu? Pesan apanya tadi sudah kita ketahui ya. Alasannya kayak ya tadi sih, linglung aja, kalau nggak ada kamu bingung, hampa, sepi, ya. Ada sih sedikit yang aku lihat ya, nggak terlalu banyak tapi ada ya, kayak pesan yang ingin dia sampaikan tuh kayak penyesalan bahwa ya mungkin dulu dia pernah memanipulasi hubungan kalian, pernah mencurangi kamu atau selingkuh atau kecurangan-kecurangan lainnya itu. Nah, di sini ada kesadaran bahwa ya kamu yang bisa buat dia merasa seperti Empress, nyaman, tenang, damai. Oke, kita lihat alasannya ingin menyampaikan pesan ke kamu apa. Sudah terluka, sudah babak belur, sudah ambiar kemarin. Ya, jadi baru ada kesadaran ketika tidak bersama kamu tuh hidupnya nggak baik-baik saja, hidupnya ambiar. Dan di sini ada Five of Wands, konflik batin selalu terjadi dalam diri dia. Koneksi antara kamu sama dia masih sama-sama tarik-menarik. Dia sendiri juga kadang-kadang aku lihat bingung, kenapa aku sudah meninggalkan, kenapa aku sudah melepaskan, tapi kok kepikiran terus, tapi kok ingat terus. Ada sisi dalam diri dia yang heran sendiri dengan diri dia gitu. Ya. Oke, energi dia saat ini kalau yang aku lihat secara keseluruhan, main energinya lagi kerja keras nih. Ya, lagi banyak pencapaian yang ingin dia kejar, lembur mungkin atau cari job site. Tapi kalau tentang perasaan yang aku lihat sih masih ingin meningkatkan kualitas hubungan sama kalian. Ya, masih ingin memperbaiki hubungan lagi ke depannya. Masih bisa nggak? Punya kesempatan nggak? Seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat sih dia masih punya perasaan sayang sama kamu. Masih punya ketertarikan yang kuat. Cuman dia kayak bingung aja mungkin dengan apa yang sudah dia lakukan selama ini. Mungkin dia tahu bahwa itu benar-benar melukai perasaan kamu. Ya, kita lihat pesan yang ingin dia sampaikan apa lagi. Tolong ingatkan diriku ketika aku salah. Itu pesan yang ingin dia sampaikan. Maaf, aku terlalu sering bertindak atau berbicara kasar dengan kamu. Tuh tadi terlihat ya, mungkin omongan-omongannya lumayan nyelekit atau tajam. Oke, pesan apa lagi yang ingin dia sampaikan? Di sini aku merasa malu ketika orang lain membicarakan masalah dalam hubungan kita.
Yang kapan pakai kartu ini juga keluar ya. Ini kaitannya tadi mungkin ada faktor perbedaan-perbedaan antara kalian berdua. Jadi mungkin hubungan kalian kemarin bermasalah dengan yang namanya trust issue. Dia nggak suka ada orang yang ngebully dia atau mungkin ngeledekin dia. Ih, pacaran sama orang kok gini, pacaran kok sama usia begini, pacaran kok sama status begini begitu. Akhirnya ini membuat dia kemarin agak tidak sinkron dalam menyikapi hubungan kalian ya. Jadi kayak masih ke bawah arus lah. Kemudian aku tidak mau menyakiti kamu, tuh pesan yang dia ingin sampaikan. Oke, last pesan yang ingin dia sampaikan adalah aku sedang berusaha memikirkan cara supaya hubungan kita bisa lebih baik. Tuh ya, lagi mikirin cara memang di sini bagaimana caranya untuk menyampaikan pesan atau kode kepada diri kamu bahwa sebenarnya dia masih ingin berkomunikasi atau dia masih ingin terkoneksi sama kamu. Kenapa? Alasannya sudah tahu, dia masih merasa sayang dan merasa tenang ketika bersama diri kamu. Kemudian bottom of the deck di sini ada sepertinya kita butuh space sejenak. Nah, ini dia memang masih agak sedikit butuh waktu. Makanya nggak heran memang ini bakal jadi sesuatu yang slow motion pergerakannya. Tapi setidaknya sudah ada di dalam wacana pikiran dia. Jadi nanti begitu waktunya tiba dia tinggal bujuk-bujuk aja atau tinggal melakukan apa sih yang menjadi keinginan dia tadi untuk bisa menyampaikan pesan hasrat hatinya. Kita nggak usah cek perasaan ya, besok aja. Oke, kita lihat zodiak ya, ada Pisces. Besok kalau aku reading Aquarius, mudah-mudahan bisa. Libra, Capricorn, Gemini, Cancer. Bottom of the deck-nya Aries. Kita lihat inisial nama. Ada L, O, X, R, T, E, H, V, N, G, B, U. Ketemu dedeknya S, G, B, U. God bless you. 26 16 13 4 27 14 31 11 24 10. Atau maksud dedeknya 7. Kita baca buku masih tentang seni merawat sanubari ke halaman 151. Tentang merawat, kau harus kuat menghindari dari canda-canda yang membuat candu. Bersedia menutup telinga saat mulut orang lain mencoba membuat hatimu terluka. Dan konsisten memperluas sudut pandang agar kau tahu yang datang cuma meyakinkan dengan serius atau berupaya dengan tulus. Setiap hari akan ada hal baru, tetap berpikir positif, fokus dengan pekerjaan dan jangan lupa selalu diiringin dengan doa. Bangunlah dengan optimis mewujudkan mimpi-mimpi, beristirahatlah untuk memulihkan kondisi dan sukseslah dengan rasa syukur paling tinggi. Satu hal lagi, berusahalah dengan ikhlas maka lelahmu terbayarkan dengan tuntas. Itu dia aku semua readingan kita malam ini. Aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye.